Halo Sobat Kemenhub, apa kabar? Selamat datang di episode terbaru podcast Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di tahun 2025, yakni efisiensi anggaran 2025 dan tentu saja peran penting aparatur sipil negara atau ASN dalam menanggapinya. Efisiensi anggaran belanja negara menimbulkan dampak signifikan bagi kinerja kementerian dan lembaga. Dalam Inpres nomor 1 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar 306,7 triliun. Hasil efisiensi ini akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis, MBG. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Zudan Arif menerapkan 10 rencana kebijakan baru untuk menyikapi efisiensi anggaran di lembaganya. Salah satunya adalah skema kerja Work from Anywhere, WFA, dengan 2-3 hari bekerja di kantor dalam sepekan, tanpa jam kerja fleksibel. BKN juga memaksimalkan koordinasi melalui media daring, menerapkan sistem pelaporan konkret, membatasi perjalanan dinas, serta mengefisiensi penggunaan listrik. Efisiensi juga berdampak pada banyak alat operasional utama, Aloptama, di BMKG terancam mati karena kemampuan pemeliharaannya berkurang hingga 71%. Selain itu, observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa, dan tsunami juga akan terganggu. Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran negara yang terbatas, terutama di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Lalu, bagaimana cara pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan? Dan apa sih sebenarnya peran ASN dalam mewujudkan efisiensi anggaran ini? Nah, di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas soal itu semua. Jadi, pastikan Anda tetap mendengarkan sampai akhir ya. Oke Sobat Kemenhub, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan membagikan podcast ini kepada teman-teman Anda juga yang ingin lebih banyak tahu tentang topik ini. Yuk kita mulai. Oke, pada episode kali ini, saya Zihan Nabila, petugas transportasi darat dari BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan menjadi pemandu Anda. Dan tentu saja kita juga beruntung nih bisa berbicara dengan teman ASN kita dari BPTD kelas 2 Papua Barat dengan Fikri. Selamat datang Fikri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, senang sekali bisa berbincang dengan Anda tentang isu yang sangat penting ini. Terima kasih Mbak Jihan, senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi tentang pemikiran terkait isu efisiensi anggaran serta peran ASN dalam mendukung kebijakan pemerintah. Oke, terima kasih untuk Fikri. Oke, langsung saja ya, mari kita mulai diskusinya. Nah, untuk memulai, banyak dari pendengar kita yang mungkin nih belum sepenuhnya memahami istilah efisiensi anggaran. Bisa dijelaskan Fikri, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi anggaran terutama di konteks tahun 2025 ini? Oke baik, jadi begini Mbak, efisiensi anggaran itu merupakan upaya untuk menggunakan anggaran negara secara optimal, juga dengan tujuan tersebut menghindari pemborosan yang terjadi untuk negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang maksimal untuk pembangunan. Di tahun 2025 ini Mbak, efisiensi anggaran menjadi sangat penting mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia dan kebutuhan untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi, serta menyelesaikan berbagai tantangan sosial maupun ekonomi. Oke, jadi bukan hanya tentang menghemat uang nih teman-teman, tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya, Fik? Tepat sekali, efisiensi itu tidak hanya untuk menghemat Mbak, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah itu berjalan dengan baik, terutama program-program prioritas Mbak.
Oke, baik. Nah, di tahun 2025 sangat penting bagi ekonomi Indonesia kan? Pertanyaan saya, mengapa efisiensi anggaran ini menjadi isu yang lebih mendesak nih di tahun ini, Fikri? Jadi di tahun 2025 ini Mbak, merupakan tahun yang sangat krusial, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar pada perekonomian global. Selain itu juga, Indonesia juga menghadapi tantangan lain seperti inflasi, fluktuasi harga energi, dan kebutuhan untuk mendukung program-program pembangunan nasional yang besar. Jadi, dengan anggaran yang terbatas, kita perlu memastikan setiap anggaran digunakan dengan baik untuk memaksimalkan hal yang diinginkan seperti pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Oke Sobat Kemenhub, jadi dari jawaban tadi, efisiensi anggaran di 2025 ini bukan hanya soal mengelola dana dengan lebih hati-hati, tetapi juga tentang memastikan kita bisa menghadapi tantangan besar ini dengan bijak. Oke. Nah, peran aparatur sipil negara atau ASN seperti kita ini, Fik, sangat krusial dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya ASN berperan dalam mewujudkan efisiensi anggaran di tahun 2025 ini? Nah, jadi ASN di sini, Mbak, sangat memegang peran dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Mereka adalah pelaksana utama kebijakan anggaran yang telah disusun. Jadi, beberapa peran ASN dalam efisiensi anggaran itu seperti yang pertama, memastikan bahwa semua anggaran yang disalurkan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keperluan kelompok, Pak. Yang kedua, ASN diharapkan untuk lebih kreatif dalam mencari solusi dan inovasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa membebani anggaran. Yang ketiga, ASN harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Jadi begitu, Mbak. Oke, jadi ASN ini tidak hanya sekedar melaksanakan anggaran, tetapi juga harus berperan aktif nih dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan efektif ya, Fik? Betul sekali, Mbak. Jadi sebagai ASN harus menjadi motor penggerak dalam implementasi efisiensi, baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan. Tentu, ada tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam menjalankan efisiensi anggaran. Apa saja sih tantangan-tantangan tersebut, bisa dijelaskan, Fikri? Nah, jadi beberapa tantangan terbesar adalah yang pertama, yaitu birokrasi yang lambat. Proses pengambilan keputusan yang memerlukan waktu lama dapat menghambat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Yang kedua, ada kurangnya keterampilan manajerial di beberapa level ASN yang membuat pengelolaan anggaran tidak optimal. Yang ketiga, masih ada ketergantungan pada anggaran yang besar, di mana banyak sekali program atau proyek-proyek yang membutuhkan dana besar untuk bisa terlaksana. Untuk itu, kita perlu pelatihan lebih bagi ASN kita agar bisa bekerja dengan anggaran yang terbatas, namun tetap menjalankannya dengan produktif. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, perbaikan di sisi sumber daya manusia dan perbaikan sistem birokrasi sangat dibutuhkan agar ASN bisa lebih efektif nih dalam mewujudkan efisiensi anggaran. Nah, untuk menanggapi tantangan ini, apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh teman-teman ASN agar dapat mendukung efisiensi anggaran di tahun 2025 ini, Fikri? Nah, jadi langkah yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas dari ASN itu sendiri melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Yang kedua, pemerintah perlu mendorong ASN untuk menerapkan teknologi dan digitalisasi dalam proses kerja mereka yang dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalisir pemborosan. Yang ketiga, memastikan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat. Dan yang terakhir, ASN perlu menjadi contoh dalam penerapan budaya kerja yang efisien dan hemat.
Oke, jadi dengan upaya peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi, ASN bisa berperan sangat besar dalam mewujudkan efisiensi anggaran ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Fikri atas wawancara yang sangat berharga hari ini. Dari pembicaraan kita bisa disimpulkan teman-teman bahwa efisiensi anggaran di tahun 2025 sangat bergantung pada peran aktif ASN. ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang bisa memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Sama-sama Mbak Jihan, saya harap diskusi kita pada kali ini memberi gambaran lebih jelas tentang pentingnya efisien anggaran dan peran strategis ASN dalam mewujudkannya. Baik Sobat Kemenhub, itu dia episode kita kali ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan tanggapan di sosial media kami. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang efisiensi anggaran atau peran ASN, kirimkan pesan kalian dan kami akan bahas di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap semangat. Bye-bye.